Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Seperti diketahui dalam ajaran agama Islam, orang-orang yang berpindah keyakinan dan keluar dari agama Islam disebut sebagai murtad. Diketahui ada beberapa penyebab yang membuat seseorang keluar dari agama Islam, yakni keyakinan, perbuatan, dan ucapan. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para hambanya untuk murtad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217, di mana Allah melarang seseorang keluar dari Islam. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Berikut ini adalah 6 artis terkenal Indonesia yang diketahui meninggoy dunia dalam keadaan murtad atau sudah keluar dari agama Islam. 1. Jujuk Juwaria. Artis Jujuk Juwaria diketahui wafat dalam keadaan Kristen. Semasa hidup, Jujuk Juwaria dikenal sebagai salah satu personil Sri Mulat, grup lawak yang begitu fenomenal pada masanya. Seorang narator mengumumkan bahwa sebelum menghembuskan nafas terakhir, Jujuk Juwaria sudah berpindah agama dari Islam ke Kristen pada tahun 2003 silam. Pada tahun 2003, Jujuk Juwaria memproklamirkan diri keluar dari agama Islam dan menjadi pengikut Kristus sampai akhir hayatnya, ujar sang narator. Jujuk Juwaria diketahui meninggoy dunia pada tanggal 6 Februari 2015 di usianya yang ke-67 tahun akibat mengidap penyakit kanker. 2. Adi Kurdi. Aktor senior Adi Kurdi meninggoy dunia dalam keadaan Kristen pada tanggal 8 Mei 2020 lalu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Adi Kurdi menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-71 tahun akibat penyakit stroke dan tumor otak yang dideritanya. Adi Kurdi merupakan salah satu aktor terkenal tanah air yang namanya dikenal luas lewat perannya sebagai Abah dalam sinetron Keluarga Cemara yang begitu fenomenal pada tahun 1997. Adi Kurdi memilih untuk murtad meninggalkan Islam setelah ia memutuskan pindah agama Kristen untuk menikahi sang istri Bernadetta Siti Restiara Tuti. Meskipun kepergian Adi Kurdi untuk selamanya telah menyisakan duka yang sangat mendalam di hati sang istri, namun Bernadetta Siti Restiara Tuti atau Tuti mencoba untuk ikhlas dan tabah. Apalagi menurutnya Adi Kurdi wafat di bulan yang baik bagi semua agama. Kemarin Waisak, lalu ini di bulan Ramadan. Kristen juga ini masa Paskah. Di Katolik ini bulan Maria. Jadi kehendak Tuhan itu memang yang maha baik untuk umatnya, ungkap Tuti. Sebagai istri, Tuti berharap amal ibadah Adi Kurdi diterima oleh Tuhan dan diberikan tempat yang terbaik. Semasa hidupnya, Adi Kurdi dikenal sebagai sosok yang ramah, baik, dan sangat mengedepankan sikap toleransi beragama. Dia dipanggil pulang pada waktu hari baik untuk semua agama. Itu persis sama seperti Mas Adi. Mas Adi sangat toleransi sekali, ujar Tuti. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tuti mengatakan bahwa Adi Kurdi sempat menjalani perawatan intensif. Tuti juga menegaskan bahwa suaminya wafat bukan karena COVID-19. Jadi tumor otak, ada penyumbatan dan sekarang ini penuh cairan padahal sudah disedot. Pak Adi bukan karena COVID-19, tegasnya. 3. Arswendo Atmowiloto. Arswendo Atmowiloto diketahui pindah agama dari Islam ke Kristen mengikuti keyakinan sang istri. Arswendo Atmowiloto kemudian menghembuskan nafas terakhir di usia 70 tahun akibat kanker prostat pada tanggal 19 Juli 2019 lalu. Anak ketiganya yang bernama Tiara menceritakan kronologi wafatnya sastrawan dan wartawan senior tersebut. Meninggoynya tadi saat sama kakak saya, kebetulan saya masih di jalan menuju ke rumah, ungkap Tiara saat ditemui di rumah duka. Tiara menceritakan penulis cerita Keluarga Cemara itu sudah sekitar 1 tahun mengidap penyakit kanker kandung kemih yang membuatnya sering bolak-balik rumah sakit. Semasa hidupnya, Arswendo Atmowiloto juga tidak lepas dari kontroversi.
Saat masih menjabat sebagai pemimpin redaksi tabloid Monitor, Arswendo pernah ditahan dan dipenjara akibat jejak pendapat tabloid Monitor yang memuat hasil survei berkaitan dengan tokoh pembaca. Disebutkan Arswendo Atmowiloto terpilih menjadi tokoh dengan peringkat 10, sementara Nabi Muhammad SAW berada di nomor 11. Hal tersebut membuat masyarakat muslim menjadi marah dan melaporkannya. Saat itu, Arswendo mengaku menyesal telah melakukan perbuatan yang dinilai melukai umat Islam karena membuat survei kontroversial tersebut. "Saya menyesal karena saat itu saya membuat umat Islam terluka," kata Arswendo. Empat, Kiki Fatmala. Artis cantik Kiki Fatmala meninggal dunia akibat komplikasi penyakit kanker. Kiki Fatmala wafat di usia 56 tahun. Mendiang Kiki Fatmala dimakamkan secara Kristen mengingat dirinya sudah dibaptis menjadi seorang Kristiani. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Kiki Fatmala mengaku dirinya sudah pindah agama dari Islam menjadi Kristen sejak tahun 2014 lalu. Dalam tayangan di video YouTube yang berjudul Kesaksian Kiki Fatmala Percaya Tuhan Yesus dan Dibaptis, sang artis mengisahkan bahwa hati dan jiwanya terpanggil untuk menjadi seorang Kristiani secara tak sengaja. Awalnya, Kiki Fatmala yang kala itu sedang punya masalah dengan keluarganya, datang ke rumah salah satu sahabatnya. Saat berada di rumah sahabatnya itu, Kiki tak sengaja mendengar lagu rohani yang membuatnya tiba-tiba menangis. "Waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, tapi saya dengerin lagu di rumah dia, itu yang bikin saya kok bisa nangis. Air mata saya keluar, nggak bisa stop. Saya jadi sering datang ke rumah dia beberapa kali," kenang Kiki Fatmala. Tak lama setelah itu, Kiki Fatmala mencoba ikut beribadah ke gereja dan sempat diajak sahabatnya duduk di posisi paling depan. Kiki Fatmala yang kala itu masih beragama Islam dan seorang publik figur mengaku takut tersorot kamera. Akhirnya ia pun memilih duduk di kursi belakang. Kiki Fatmala mengaku merasakan kedamaian dalam hidupnya. Kiki terus mengingat isi khutbah yang pertama kali ia dengar saat ke gereja, yakni soal kasih dan mengampuni. Tak butuh waktu lama, Kiki Fatmala akhirnya memutuskan untuk pindah agama Kristen dan melakukan prosesi pembaptisan. Mendiang Kiki Fatmala dimakamkan secara Kristen karena sudah berpindah agama. Saat itu pihak keluarga meminta privasi selama momen berduka atas kepergian Kiki Fatmala untuk selamanya. 5. Junaidi Salat. Aktor senior Junaidi Salat meninggal di usianya yang ke-70 tahun setelah memutuskan pensiun dari dunia hiburan dan beralih menjadi pendeta. Sebelum menjadi seorang Kristiani, Junaidi Salat memiliki perjalanan spiritual yang cukup panjang. Junaidi Salat memutuskan pindah agama Kristen pada tahun 1984. Sebelumnya ia sempat bergumul mencari Tuhan selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu juga Junaidi Salat beribadah di 2 tempat yang berbeda, yakni di masjid dan di gereja. Hal tersebut diungkapkannya saat berceramah sebagai pendeta dalam sebuah tayangan YouTube. "Kalau Jumat saya ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja," ungkapnya. Sampai akhirnya di suatu hari Junaidi Salat merasa terpanggil oleh kalimat misterius yang terus membisikkannya. Tuhan itu memanggil hanya dengan kalimat misterius. Begini, "Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan." Kata-kata itu terus berkumandang di hati saya, jelasnya. Dari situlah Junaidi Salat mulai mempelajari agama Kristen hingga memutuskan pindah keyakinan sampai dirinya menjadi seorang pendeta. Dalam isi ceramahnya, Junaidi Salat sempat menyindir orang-orang Islam di Indonesia. Menurutnya, rata-rata umat Islam di tanah air adalah orang-orang bodoh. Emilia Contessa dari Islam masuk Kristen kembali lagi ke Islam. Kenapa? Karena bodoh, nggak mau belajar. Uci Bing Slamet dari Islam pindah ke Kristen, kemudian masuk Islam lagi. Itu pasti bodoh. Rata-rata 90% orang Islam di Indonesia bodoh semua. Saya kalau ketemu orang Islam, Islam itu apa pak? Oh, Islam itu singkatan pak. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ucapnya. Selain itu, Junaidi Salat juga sempat membahas tentang sholat. Ia mengatakan, jika orang Islam ingin beribadah kepada Allah dengan sholat, mereka harus berwudu, masuk ke dalam masjid harus membuka sepatu terlebih dahulu, menghadap kiblat, dan kalau misalnya keluar angin atau kentut, akan batal. Misalnya saya sholat 4 rakaat, dapat 3,5, tinggal setengah lagi, kentut, batal. Nyenggol perempuan, batal. Syaratnya berat, bahasanya harus Arab, ngadapnya harus ke barat. Saya lihat Allah yang gak nyusahin itu ya di Kristen, ujarnya lagi.
Junaidi Salat wafat di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta pada Senin 18 Januari 2021 lalu. 6. Edi Gomblo. Artis sekaligus komedian Edi Gomblo meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2022 lalu. Edi Gomblo menghembuskan nafas terakhirnya karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk setelah menderita COVID-19 usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta karena penyakit jantung yang menyebabkan komplikasi ke bagian paru, ginjal, dan hati. Edi Gomblo dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat pada tanggal 5 Agustus 2022 sesuai dengan permintaannya. Setelah sang artis tiada, putri Edi Gomblo muncul ke hadapan publik dan mengungkapkan rasa kecewanya. Sang putri yang bernama Diah Pujianti baru mengetahui kalau ayahnya dimakamkan secara Kristen. Edi Gomblo diketahui pindah agama dari Islam ke Kristen pada tahun 2019 lalu. Bahkan Edi Gomblo diketahui sudah melakukan pembaptisan. Namun sayangnya, sampai sebelum sang ayah tiada, Diah menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui kalau ayahnya sudah menjadi seorang Kristiani. Diah mengaku kaget ketika menghadiri pemakaman sang ayah karena ayahnya ternyata dikebumikan secara Kristen, sementara yang ia tahu ayahnya masih menganut agama Islam. Mereka, keluarga dari istri kedua, bilang bahwa papa sudah dibaptis dari 2019 dan nggak ada konfirmasi ke saya bahwa papaku sudah memeluk agama lain. Jujur, agama apapun bagus, tapi ini aku tidak diberitahu, ujar dia. Diah Pujianti juga menyampaikan kekecewaannya kepada ibu sambungnya, Martina Lubalu. Dia sangat menyayangkan mengapa keluarga ibu sambungnya tidak pernah memberitahu soal kondisi kesehatan sang ayah. Bahkan dia mendengar kabar sang ayah sudah tiada pun dari media.